tanggal 14 Februari kita akan melakukan sekolah minggu kembali ya, bersama teman kita. Siapa ya namanya? Ada yang tahu? Hai, namaku Rona. Hai, namaku Bona. Ya, Kak Katin bersama Rona dan Bona akan menemani adik-adik selama biak hari ini. Nah, adik-adik, kita sebelum memulai, kita menyanyi dulu yuk. Kita ajak Rona dan Bona menyanyi dan menari bersama. Oke? Oke. Yeah. Oke. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Ya, adik-adik, setelah kita bernyanyi dan bergerak bersama Bona dan Rona, kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum memulai mendengarkan renungan dan bacaan pada hari ini. Kita menyanyikan lagu Kuduskan Tempat Ini. Kuduskan tempat ini untuk kami menyembah. Kuduskan hati ini untuk kami berdoa. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti biak online. Berkati kami sehingga kami dapat mengikuti dengan baik dan berfokus padamu saja. Kiranya apa yang boleh kami lakukan pada hari ini berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Yohanes Pemandi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Lenyaplah penyakit kusta orang itu dan
ia menjadi tahir. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adikku semua. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan kegiatan Bia Online pagi ini dengan penuh sukacita. Sebelum Kak Tuti melanjutkan, siapa yang tadi sudah mendengar firman yang telah dibaca oleh Kak Tuti? Tentu kalian sudah mendengar semua, karena Kak Tuti tahu kalian adalah anak-anak yang baik, yang tertib, yang rajin. Maka Kak Tuti akan menceritakan dari Injil apa yang tadi kalian baca. Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Pada suatu hari datanglah orang kusta langsung menghadap Tuhan Yesus sambil berlutut dan memohon kepada Tuhan, "Kalau engkau mau, jadilah aku tahir." Melihat penderitaan si kusta tadi, tergeraklah iba hati Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mendekati, mengulurkan tangan dan menjamahnya sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga penyakit orang kusta tadi hilang. Berarti penyakitnya menjadi sembuh. Kemudian hati si kusta tadi merasa senang karena dirinya sudah sembuh. Dengan dia berteriak, dengan dia mengucap syukur, menunjukkan kegembiraan dengan kesembuhannya. Yesus menegurnya, "Hei, kamu nanti kalau pergi dari sini, jangan sekali-kali kamu menunjukkan atau memberitakan apa yang sudah kalian perbuat tadi, apa yang terjadi pada saat ini. Tetapi kalian harus memperlihatkan. Jadi tidak boleh pergi mengatakan kepada siapa-siapa, tetapi langsung disuruh memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Biasanya imam-imam itu di bait Allah ya, kalau sekarang di gereja. Dan kalian harus memberi persembahan seperti apa yang Musa ajarkan.
Tapi anak-anak, si kusta tadi karena senangnya sampai lupa apa yang dipesankan Tuhan Yesus tadi. Sehingga banyak orang-orang yang tahu apa yang Tuhan Yesus perbuat. Ia pergi menceritakan peristiwa itu sehingga banyak orang yang tahu tentang Yesus, dan Yesus tidak bisa masuk kota itu. Jadi karena orang-orang sudah mendengar, sehingga orang-orang itu kepingin bertemu Tuhan Yesus. Juga ingin bagi yang sakit disembuhkan seperti si kusta tadi. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke kota. Karena sudah penuh dengan orang-orang yang ingin bertemu Tuhan Yesus. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ada 3 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Boleh jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dikatakan orang kusta tadi kepada Yesus? Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus terhadap si kusta? Dan yang ketiga, pelajaran iman apa yang dapat kita tiru, kita pakai di dalam hidup kita? Mari kita jawab bersama ya. Yang pertama siapa tadi? Orang kusta itu mengatakan, kalau engkau mau, jadilah aku tahir. Jadi kalau Tuhan Yesus berkehendak, maka aku akan tahir, akan sembuh. Kemudian yang kedua, begitu mendengar si kusta, Yesus langsung merasa iba kasihan. Dia mengulurkan tangannya, menjamah orang sakitnya, dan karena imannya, maka si penderita kusta tadi kagum. Ternyata badannya menjadi bersih. Mukjizat nyata. Karena percaya dan beriman kepada Yesus yang diperbuat si kusta, ternyata mukjizat itu terjadi. Jadilah dia tahir, sembuh. Sedangkan yang ketiga, perbuatan iman apa yang dapat kalian teladani, kalian tiru? Yaitu percaya. Yang bersatu, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Kemudian ketaatannya, dia taat pada apa yang telah diperintahkan dengan kerendahan hati, taat, rendah hati, percaya. Itu semua adalah perbuatan yang diperbuat oleh si kusta tadi yang dapat kalian teladani. Selanjutnya Bu Tuti akan menjelaskan juga tentang penyakit kusta biar kalian sedikit banyak mengetahui. Kalau zaman sekarang penyakit kusta sudah tidak begitu banyak. Beda pada zaman dahulu. Penyakit kusta adalah penyakit yang menjijikkan. Sebab yang diserang adalah kulitnya, banyak kudis-kudis, borok-borok, sehingga lalat-lalat pada mendatanginya. Dan penyakit itu menular. Selain itu, saat itu mencari obat pun sulit sekali. Sehingga orang itu merasa tersakiti, merasa sakit. Sakit tidak pada rasa sakit di badannya, tetapi melihat sikap-sikap orang di sekitarnya juga membuat dia hatinya menjadi sakit. Karena dia disingkirkan, dijauhi. Tidak ada yang mau mendekat, tidak ada yang mau bersahabat, menegur, mengajak bermain. Tetapi malah dia dikatakan bahwa karena engkau berpenyakit kusta, karena engkau adalah pendosa. Semakin kecil hati lagi. Penderitaan yang diderita oleh orang kusta tadi. Di sini Tuhan Yesus langsung
bersikap, bertindak karena belas kasihnya. Jadilah engkau tahir. Saat itu juga apa yang dikatakan Tuhan Yesus terwujud dan nyata. Si kusta itu sembuh dari penyakitnya. Berarti apa anak-anak? Mujizat terjadi. Kalian tahu bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Apa yang dikatakan tepat pada saatnya, indah pada waktunya, sehingga sembuhlah orang itu. Anak-anak, apakah kalian juga pernah merasakan mujizat yang diterima oleh si kusta? Yuk, ya, kita selalu mendapatkan mujizat setiap hari. Bisa Anda rasakan, bisa kalian rasakan. Setiap pagi kalian bangun tidur dengan nafas yang lega, menghirup udara segar, ya. Disinilah Tuhan akan memberi ajaran kepada kita agar kita selalu menuruti, berserah, berpokok pada kehendak Allah. Tentu apa yang menjadikan kalian semakin mengimani adalah perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan nyata yang diterima kalian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu merasa iba, merasa ingin menolong kalau melihat orang yang menderita. Nah, tentunya kalian yang sudah mengimani, sudah percaya padanya, tentu kalian juga dapat meniru apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Akhirnya kalian diminta juga bisa menjadi anak-anak yang berbelas kasih kepada saudara-saudaranya yang menderita, yang kekurangan. Yaitu dengan apa? Siapa yang bisa beri contoh? Ayo, beri contoh. Belas kasih apa yang dapat kalian perbuat di rumah, yang dapat kalian perbuat di sekolah. Di rumah misalnya apa? Membantu ibu, karena ibu banyak pekerjaannya. Adikmu ada banyak juga, adikmu 2, sehingga melihat ibumu kalian merasa berbelas kasih. Kemudian dia bilang, udah mah, tak bantu nyapu mah. Boleh. Sekarang di sekolah, siapa yang bisa beri contoh? Ya, kamu. Ya, betul. Kalau ada temannya yang tidak membawa pensil, teman yang gini lingak-linguk tidak punya pensil, kalian melihatnya, oh itu keterangan temanku itu sedang mencari sesuatu. Ternyata dia tidak bawa pensil. Kalian mengatakan, aku punya 2, tak pinjami ya nanti. Tanpa dimintai, kalian sudah merasa berbelas kasih kepada temanmu tadi. Banyak sekali contoh-contoh lain. Jadi anak-anak, setelah nanti kalian sudah mendengar apa yang difirmankan Tuhan di kitab suci, dan apa yang telah Bu Tuti ceritakan, Bu Tuti katakan, Bu Tuti nasihati, dapat kalian perbuat di mana saja, sehingga kalian dapat mencerminkan, menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah. Jadilah anak yang baik sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita mau kegiatan biak ya. Nah tadi adik-adik sudah menyanyi, memuji nama Tuhan, dan sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah mari kita mau membuat prakarya ya, kita mau membuat orang kusta yang sudah disembuhkan. Nah silakan, yuk kita mau membuat. Nah pertama-tama kita siapkan buffalo berukuran 10 cm dan 13 cm sebanyak 2 ya. Nah terserah mau warna apa. Lalu spidol warna hitam, spidol warna merah, penggaris, pensil. Ini boleh nanti stick
es krim juga boleh. Lalu ini pensil untuk kita membuat gambar, gunting, selotip, dan penghapus. Nah, pertama-tama kita lipat menjadi 2 ya kertas bufalonya. Ini kita lipat menjadi 2, harus sama. Nah, ini kalau sudah disetrika, gini. Lalu kita garis nih 9 cm. Nah, 9 cm di sini. Lalu kita bagi lagi di sini di angka 4. Nah, lalu 2,5 gini. Nah, gini ya, sudah. Lalu kita yang 4 ini, 4 cm ini kita mau membuat lengkung. Untuk buat kepalanya, lengkung. Nih. Nah, sampai sini aja. Lalu kita membuat garis. Nah, ini garis. Buat tangannya kita. Nah, gini. Nah, stop sampai di sini aja. Nah, kalau sudah, kita tarik garis ke bawah. Nah, kita tarik garis ke bawah. Nah, sampai di sini. Lalu membuat lengkung lagi. Nih. Kalau sudah, yang ini, yang paling bawah garis ini juga kita tarik ke kanan. Nah, setelah itu kita gunting ya adik-adik ya. Nah, ingat harus hati-hati. Nah, gini. Kita gunting sesuai garis. Ini. Hati-hati. Karena gunting itu sangat berbahaya. Nah. Kita garis, kita gunting. Nah, setelah itu kita buka. Nah, kalau kurang rapi boleh dirapikan. Ini kurang rapi. Nah, ya. Nih, adik-adik buat 2 ya. Ini kakak sudah buat 2. Lalu kita gambar. Nah, kita gambar. Kita gambar rambut, membuat lengkung-lengkung dulu ya. Lengkung, 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 lengkung. Nah, ini. Nih. Membuat alis. Alis. Mata. Mata. Nah, gini ya. Membuat hidung. Nah, karena dia sakit kusta, dia sedih adik-adik. Jadi mulutnya seperti ini. Nah, mulutnya seperti ini, dia sedih. Ya. Karena sakit kusta, kita kasih di sini merah-merah. Nah, ini. Ya. Ini darahnya. Ini luka-lukanya. Luka-lukanya banyak sekali ya. Ini luka-lukanya. Dia sedih sekali. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan aku. Katanya gitu ya. Tuhan Yesus menyembuhkan apa enggak adik-adik? Menyembuhkan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik sekali. Nah, adik-adik kalau misalkan sakit juga berdoa sama Tuhan Yesus biar disembuhkan. Nah, ini. Oh, banyak luka-lukanya, kasihan. Nih. Banyak luka-lukanya di sekujur tubuhnya ya. Nih. Nah, kalau sudah, nah ini yang disembuhkan. Nah, sama orang tadi.
sama ya. Nih, buat lengkung-lengkung juga. Lengkung. Ini alis, ya alisnya 2. Ini matanya. Ini hidungnya. Nah, karena senang dia, lalu kita membuat mulut. Gini, dia tertawa. Membuat garis lengkung, membuat garis lurus, lalu lengkung. Nah, dia senang sekali. Ini dibetulkan dulu. Nah, dia senang sekali. Nah, setelah itu kita ambil pensil. Ya. Nih, kita ambil pensil, taruh sini. Nih. Nah, boleh stick anak-anak, boleh. Nih, kita buat apa namanya ini? Double tip. Nih, kita bagi 2. Nah, kita taruh sini. Nah, gini. Ya, supaya nggak lepas kita kasih lagi di sini. Nah, kita buka. Nah, ini ya. Setelah itu kita tempelkan di sini, harus lurus sayang. Lurus adik-adik ya. Kita tempelkan. Nah, sudah jadi dong hasil karyanya. Ini orang kustanya. Nih bersedih dia. Lalu dia minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Nah, karena ini sedih, nih mulutnya seperti ini. Nah, tertawa dia, senang. Sudah disembuhkan. Nah, adik-adik selamat mencoba ya. Nah, selamat mencoba. Adik-adik, bagaimana tadi tentang bacaan dan renungannya? Tentang apa ya? Tentang orang yang sakit kusta. Ia sangat bergembira dan bersuka cita karena telah ditolong dan diberikan mujizat ya. Keren sekali, Tuhan Yesus memang sangat hebat dalam hidup kita. Nah, sehingga orang yang sakit kusta menceritakan dan mewartakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang pun mencari Yesus. Setelah itu, adik-adik juga sudah ya membuat aktivitas bersama Kak Yuni. Apa tadi yang adik-adik buat? Ingat tidak? Ya, coba adik-adik setelah adik-adik melakukan aktivitas, foto aktivitasnya, kreativitasnya, dan kumpulkan atau kirim ke kakak pendamping di wilayah masing-masing. Oke? Sekarang Kak Katrin ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup via online pada sore hari ini. Yuk, Kak Katrin ajak adik-adik bernyanyi terlebih dahulu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang via online hari ini. Ya Tuhan, seperti orang kusta dalam bacaan Injil hari ini, kami pun sangat bersyukur dan bersuka cita atas kehadiran-Mu selama hidup kami. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan, agar kami tidak berhenti bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu atas kami dan keluarga kami. Kami mohon kiranya Engkau juga selalu menyertai kami, memberikan kami rahmat kesehatan, dan Kau jauhkan kami dari segala macam penyakit.
Ya Tuhan, semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Santo Yohanes Pemandi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk adik-adik, kita bernyanyi dan bergerak bersama Rona dan Bona. Sampai jumpa di Bia Online minggu depan. Sampai jumpa.